Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Di dalam video ini saya akan membahas soal UP atau uji pengetahuan PPG untuk tahun 2022, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang tingkat sekolah dasar gitu ya. Tentunya berdasarkan dengan pembahasannya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG yang sudah sebelum-sebelumnya itu kan menunggu jadwal untuk UP PPG juga gitu ya. Oke, jika nanti di dalam video ini ada kunci jawaban serta pembahasan yang saya sampaikan menurut Bapak Ibu kurang tepat gitu ya, atau menurut Bapak Ibu punya pendapat lain terkait pembahasannya, silakan disampaikan di dalam kolom komentar untuk kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum saya masuk ke soal yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan berbagai macam update pembahasan soal-soal PPG yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret yang sesuai dengan tahapan tersebut. Proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu A. Pemberian tugas yang tidak rutin, B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, C. Penggunaan media, sumber belajar, dan alat peraga, D. Penekanan pada sikap belajar yang baik, atau E. Pemberian tugas yang rutin. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B gitu ya, yaitu penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, kenapa? Jadi tahapan operasional konkret dalam perkembangan kognitif anak usia 7-12 tahun itu ditandai dengan kemampuan untuk melakukan operasi mental yang lebih kompleks dan konkret. Dalam konteks pembelajaran, tahapan ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir logis dan sistematis, serta kemampuan memahami hubungan kausalitas. Oleh karena itu, jawaban yang benar ya yang B, yaitu penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang memadai dan menstimulasi perkembangan kognitif anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi juga dapat membantu peserta didik untuk memahami hubungan kausalitas dalam materi pembelajaran. Gitu ya. Nah, coba kita balik lagi ke soalnya dulu. Jadi untuk yang opsi A gitu ya, yaitu pemberian tugas yang tidak rutin, serta yang E, pemberian tugas yang rutin, itu tidak benar karena tidak menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Sedangkan kalau pilihan yang C, yaitu penggunaan media sumber belajar dan alat peraga, juga penting dalam pembelajaran, tetapi tidak secara khusus menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Sedangkan yang D, penekanan pada sikap belajar yang baik, itu penting dalam pembelajaran, tetapi tidak berhubungan langsung dengan tahapan operasional konkret dalam perkembangan kognitif. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi atau IPK membuat DNA kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, atau E. Demonstrasi. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B, yakni yang observasi gitu ya. Nah, kenapa? Karena indikator pencapaian kompetensi atau IPK membuat DNA kelas dengan skala yang benar merupakan indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik dapat membuat DNA kelas dengan skala yang benar dan sesuai dengan ukuran aslinya. Oleh karena itu, untuk mengukur pencapaian kompetensi tersebut, jenis instrumen penilaian yang relevan adalah observasi. Karena dalam observasi, guru dapat secara langsung mengamati proses pembuatan DNA kelas oleh peserta didik.
Guru dapat memperhatikan apakah peserta didik dapat membuat DNA kelas dengan skala yang benar dan sesuai dengan ukuran aslinya atau tidak. Selain itu, guru juga dapat melihat kemampuan peserta didik dalam mengukur dan menggambar dengan akurat. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi A dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. B dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. C dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. D dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Atau E dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalender Masehi itu dibuat berdasarkan periode revolusi bumi sekitar matahari, sedangkan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bulan. Karena revolusi bulan dan revolusi bumi memiliki periode yang berbeda, maka perbedaan tanggal Idul Fitri antara tahun 1440 Hijriah dan 1441 Hijriah terjadi, gitu ya. Periode revolusi bulan adalah sekitar 29,5 hari, sedangkan periode revolusi bumi adalah sekitar 365,25 hari. Oleh karena itu, kalender Hijriah yang berdasarkan revolusi bulan memiliki 12 bulan dengan jumlah hari yang berbeda-beda, yaitu antara 29 atau 30 hari, sedangkan kalender Masehi memiliki 12 bulan dengan jumlah hari yang tetap, yaitu antara 28 atau 31 hari. Karena perbedaan jumlah hari dalam satu tahun antara kalender Masehi dan Hijriah, maka terdapat perbedaan tanggal Idul Fitri antara tahun 1440 Hijriah dan 1441 Hijriah. Pada tahun 1440 Hijriah, bulan Ramadan berlangsung pada bulan Mei Juni 2019 Masehi, sedangkan pada tahun 1441 Hijriah, bulan Ramadan berlangsung pada bulan April sampai Mei 2020 Masehi. Oleh karena itu, perbedaan tanggal Idul Fitri antara kedua tahun itu pun terjadi, gitu ya. Itu adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut ke pembahasan ke pertanyaan yang keempat, gitu ya maksudnya. Guru kelas 1 SD mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar yang manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. Atau E. Siswa harus banyak praktek seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Broseau. Untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu belajar sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget, gitu ya. Jadi teori belajar Piaget itu menjelaskan bahwa siswa memiliki tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda dan pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Tahap perkembangan kognitif Piaget terdiri dari tahap sensorimotor, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, pada kasus ini, siswa kelas 1 SD sedang belajar mengurangkan 2 angka dengan teknik meminjam. Teknik ini merupakan bagian dari tahap operasional konkret, di mana siswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep operasi matematika yang lebih kompleks dan dapat memecahkan masalah matematika yang sederhana. Oleh karena itu, jika siswa masih kesulitan memahami teknik meminjam, mungkin mereka belum sepenuhnya siap menguasai konsep operasional konkret dan memerlukan bantuan dan dukungan lebih lanjut dalam belajar. Dengan memahami teori belajar Piaget, guru
dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa dan memperhatikan kebutuhan individu mereka dalam belajar. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam materi yang diajarkan, termasuk teknik meminjam dalam pengurangan 2 angka. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Communication atau komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagi pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication itu. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain: A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Atau E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Untuk soal nomor 5, ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang E gitu ya. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Mahmud agar siswa menguasai karakteristik communication adalah siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelasnya mengkritisi apa yang disampaikan. Karakteristik communication dalam pembelajaran abad 21 sangat penting karena pada saat ini komunikasi menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, peserta didik harus dilatih untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata. Nah, pada kegiatan E gitu ya, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasan dalam presentasi, yang berarti mereka harus dapat mengorganisir dan menyampaikan ide secara jelas dan terstruktur. Selain itu, dengan teman sekelas yang memberikan kritik terhadap presentasi mereka, siswa juga dapat memperbaiki cara berkomunikasi mereka agar lebih efektif dan terampil dalam berbicara di depan umum gitu. Jadi itu tadi adalah pembahasan untuk yang pertanyaan kelima gitu ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Diberikan kompetensi dasar sebagai berikut: menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Indikator penunjang atau inti yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Membandingkan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. B. Menyamakan pecahan dengan penyebut sama. C. Membedakan pecahan yang penyebutnya berbeda. D. Menghitung pengurangan pecahan. Atau E. Melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk pertanyaan nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi kompetensi dasar yang diberikan meminta siswa untuk dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Oleh karena itu, indikator penunjang atau inti yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Pilihan jawaban yang sesuai dengan indikator tersebut jelas yang E, yaitu melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Peraturan Pemerintah atau PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP Nomor 19 Tahun 2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, B. Memiliki kompetensi yang holistik, C. Mengembangkan empati terhadap peserta didik, D. Berperan aktif dalam mensukseskan program wajar 12 tahun, atau E. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global. Untuk pertanyaan nomor 7 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B, yakni memiliki kompetensi yang holistik gitu ya. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 mengarahkan guru untuk mengembangkan kompetensinya agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi guru tidak hanya terbatas pada kemampuan mengajar atau penguasaan teknologi pembelajaran, namun juga termasuk kemampuan holistik, yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh sebagai seorang peserta didik gitu ya. Sebagai seorang pendidik, mulai dari kompetensi akademik, profesional hingga karakter. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar ya B, yaitu memiliki kompetensi yang holistik gitu ya. Nah,
Pada soal gitu ya, dijelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang holistik, yaitu kemampuan dan kualitas yang mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terintegrasi secara utuh. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Teknologi informasi yang menyebabkan masuknya informasi dengan segala jenis tanpa terkendali. Hal ini membawa dampak positif dan negatif. Yang termasuk sebagai dampak negatif globalisasi adalah A. Memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama. B. Mudahnya transportasi. C. Teknologi dan informasi yang berubah cepat. D. Masuknya investasi dari luar negeri. Atau E. Mudahnya masuknya tren baru dari luar negeri. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A, yaitu memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama gitu ya. Jadi globalisasi terutama dalam bidang teknologi dan informasi dapat mengajarkan berbagai informasi dan pengaruh dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal karena informasi mudah diakses melalui internet dan media sosial. Maka nilai-nilai yang sebelumnya dijaga harus secara konservatif dapat terpengaruh dan akhirnya memudar. Nah, hal ini dapat memicu munculnya konflik sosial dan kebudayaan di masyarakat. Dampak negatif lain dari globalisasi bisa mencakup hilangnya lapangan kerja lokal, ketergantungan pada produk impor, serta penyebaran penyakit dan polusi global. Sedangkan dampak positif dari globalisasi bisa mencakup meningkatnya akses pada teknologi, produk dan jasa, serta terciptanya kesempatan kerja yang baru, gitu ya. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan ke-8. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan atau materi pelajaran yang sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat pada satu arah serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran A. Mengajar hanya berdasarkan textbook, B. Menguasai kelas dengan metode ekspositori, C. Menumbuhkan budaya belajar verbalistik, D. Pemindah pengetahuan kepada peserta didik, atau E. Melakukan penilaian yang berorientasi kognitif. Untuk pertanyaan nomor 9 ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B, yakni menguasai kelas dengan metode ekspositori gitu ya. Jadi, pada kegiatan pembelajaran yang hanya menekankan penguasaan bahan atau materi pelajaran saja, suasana belajar cenderung menjadi kaku dan terpusat pada satu arah, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih aktif. Metode pembelajaran ekspositori sendiri adalah metode pembelajaran yang di dalamnya hanya terdapat satu arah komunikasi, yaitu guru yang menyampaikan materi dan siswa hanya menerima saja. Dalam hal ini, guru memainkan peran utama dan siswa hanya sebagai penerima informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS yang dilaksanakan dengan menekankan penguasaan bahan atau materi pelajaran saja dan menggunakan metode pembelajaran ekspositori menempatkan guru pada peran yang menguasai kelas dengan metode ekspositori. Sebagai solusinya diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa agar siswa dapat belajar dengan lebih baik dan efektif. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi sulit di jalan beriringan. Upaya pemerintah pusat yang bertekad menyatukan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan satuan tugas yang dibentuknya seperti tidak bertaji dengan rencana PSBB DKI Jakarta mulai Senin 14 September gitu ya. Padahal bila kasus COVID-19 yang tidak terkendali di DKI menyebabkan rumah sakit di DKI penuh, pemerintah pusat bisa mencari jalan keluarnya dengan memfasilitasi pembentukan rumah-rumah sakit. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif karena A. Menunjukkan kalimat yang lugas dan tegas, B. Menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, C. Menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksa makna, D. Menggunakan bentuk kata yang sejajar yaitu kata berimbuhan PN. Kemudian yang E yaitu menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Nah, untuk kalimat yang dicetak miring ini dimulai dari kata padahal ini ya. Dimulai dari kata padahal bila kasus COVID-19 tidak terkendali itu ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 10 ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C, yaitu menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksa makna gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu?
Jadi kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah padahal bila kasus COVID-19 yang tidak terkendali di DKI menyebabkan rumah sakit di DKI penuh, pemerintah pusat bisa mencari jalan keluarnya dengan memfasilitasi pembentukan rumah-rumah sakit darurat. Nah, kalimat ini termasuk kalimat efektif karena menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksa makna. Maksudnya tidak maknanya itu tidak lebih dari satu gitu ya. Lebih dari pada satu gitu. Tidak taksa makna gitu ya. Nah, pada kalimat tersebut, penulis mengemukakan sebuah fakta bahwa upaya pemerintah pusat untuk menyatukan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak bertaji dengan rencana PSBB di DKI Jakarta. Kemudian penulis memberikan sebuah argumentasi bahwa bila kasus COVID-19 tidak terkendali di DKI dan rumah sakit penuh, pemerintah pusat masih bisa mencari jalan keluar dengan memfasilitasi pembentukan rumah sakit darurat. Nah, kalimat tersebut sangat logis dan tidak taksa makna karena membawa fakta dan argumen yang saling mendukung dengan jelas dan mudah dipahami. Hal ini membuat kalimat tersebut efektif dalam menyampaikan pesan dan membuat pembaca mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis gitu ya. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan nomor 10. Seperti biasanya ini adalah sudah menjadi soal yang terakhir gitu ya. Nah, di akhir daripada pembahasan soal, saya akan memberikan satu soal yang nanti bisa Bapak Ibu Guru jadikan sebagai pengayaan, dan saya berharap Bapak Ibu Guru menyampaikan jawabannya serta kalau bisa dengan pembahasannya di kolom komentar gitu ya, sehingga nanti kita bisa bahas bersama-sama gitu, kita belajar bersama-sama di sini. Nah, pertanyaannya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Sebuah bis dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A pada pukul 7 dan tiba di kota B pada pukul 19.45. Namun di perjalanan bus berhenti sebanyak 2 kali untuk istirahat, masing-masing 15 menit dan 30 menit. Berapakah jarak antara kota A dan kota B? A 900 km, B 780 km, C 925 km, D 950 km, atau E 875 km. Nah, itu tadi kuis di dalam video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru, khususnya bagi Bapak Ibu Guru yang sedang persiapan UP PPG untuk tingkat PGSD gitu ya. Dan diri saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.